Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu pertama kali dalam pembelajaran olahraga di semester 2 untuk kelas 9 dengan materi senam lantai. Sebelum masuk ke dalam materi, jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi olahraga berikutnya. Oke? Kita mulai. Senam lantai. Senam lantai merupakan olahraga yang memerlukan keberanian, keuletan, serta koordinasi gerak, aktivitas jasmani yang tinggi. Itu adalah senam lantai. Senam lantai. Senam lantai merupakan nomor senam yang dilombakan untuk putra dan putri. Secara prinsip, gerakannya sama, hanya pada nomor senam lantai putri, gerakannya diselingi dengan unsur balet. Pada gerakan senam lantai terkandung unsur-unsur seperti gerakan mengguling, melenting, keseimbangan, lompat, serta loncat. Itu adalah senam lantai. Selanjutnya adalah sejarah senam lantai. Senam maupun senam lantai menjadi salah satu olahraga tertua di dunia. Karena olahraga ini sudah dilakukan oleh para biara di Tiongkok sejak tahun 2700 sebelum Masehi. Namun awalnya gerakan-gerakan sederhana dari senam lantai yang dilakukan oleh biara-biara di Tiongkok bertujuan untuk bela diri dan pengobatan. Itulah sejarah singkat tentang olahraga senam. Selanjutnya, induk organisasi senam internasional. Adapun induk organisasi senam internasional itu dikenal dengan nama FIG atau Federasi Internasional Gimnastik. Bisa kalian perhatikan, itu ada gambar logonya, kemudian pembentukannya 23 Juli 1881. Ya. Wilayah dilayani itu seluruh dunia dan di lokasinya adalah Swiss. Dan berikutnya adalah sejarah organisasi senam nasional atau di Indonesia. Senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam ini bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Karena senam merupakan bagian dari Penjaskes, maka dengan sendirinya senam juga turut diajarkan di sekolah. Peristiwa penting dalam olahraga senam ini terjadi di tahun 1960-an. Peristiwa penting pertama adalah didirikannya induk organisasi senam di Indonesia pada tanggal 14 Juli 1963, yaitu Persani, yang merupakan singkatan dari Persatuan Senam Indonesia yang diketuai oleh Bapak Raden Suhadi atau R. Suhadi. Seperti pada gambar di samping ini, inilah logo atau lambang organisasi senam nasional atau di Indonesia. Berikutnya adalah pengertian rangkaian gerakan senam. Gerakan rangkaian senam adalah gerakan yang saling berhubungan satu sama lain. Sebuah senam dan gerakan-gerakannya itu bermacam-macam, seperti gerakan kayang, guling ke depan dan belakang, dan lain-lain. Seperti pada gambar di bawah ini, ada gerakan guling depan dan guling belakang. Itu adalah senam lantai atau gerakan senam. Berikutnya adalah manfaat melakukan senam. Ada 5 manfaat senam untuk kesehatan fisik anak. Yang pertama, mengembangkan kemampuan motorik. Senam untuk anak adalah salah satu kegiatan yang paling berpengaruh dalam mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak dasar atau gerak anak. 2. Melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh. 3. Meningkatkan kekuatan anak. 4. Mengurangi risiko terkena penyakit jantung dan stroke saat dewasa. Dan yang kelima adalah melatih ingatan. Itulah 5 manfaat melakukan senam. Dan berikutnya adalah gerakan handstand. Handstand merupakan sikap tegak dengan bertumpu pada kepala
dan ditopang oleh kedua tangan. Gerakan tersebut dilakukan dengan kepala berada di bawah dan kaki di atas. Tumpuan badan berada pada kedua tangan. Jadi, handstand itu gerakannya bertumpu pada kedua tangan. Adapun manfaat melakukan gerakan handstand. Handstand adalah obat yang terkenal di kalangan yoga sebagai pengangkat suasana hati dan dapat membantu mengurangi depresi ringan. Dengan membawa darah ke kepala, gerakan ini sering dapat meringankan sakit kepala dan meningkatkan pencernaan. Itu adalah manfaat melakukan gerakan handstand atau berdiri dengan tangan. Berikutnya adalah gerakan mengguling ke depan atau roll depan atau forward roll. Gerakan guling depan adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan, bentuk membulat seperti roda. Gerakan tersebut mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas dan belakang seperti tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Cara melakukan guling ke depan dalam senam lantai itu, yang pertama, kedua kaki diluruskan, sikap tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Kemudian mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Itu adalah guling ke depan. Bisa dilihat gambar di samping ini adalah tahapan melakukan guling ke depan. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada guling lenting tangan atau handspring. Lenting tangan atau handspring adalah sebuah gerakan melayang dan melenting sambil melakukan tolakan pada kedua tangan di lantai. Ada cara yang benar kalau mau melakukan handspring ini. Sikap awal yang dilakukan pada gerakan lenting tangan adalah berdiri. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar di samping ini, melakukan lenting tangan atau handspring dimulai dari gerakan 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu adalah tahap-tahap melakukan gerakan lenting tangan. Selanjutnya adalah senam lantai 2 atau B. Yang pertama adalah meroda. Gerakan meroda adalah gerakan memutar badan dengan sikap awal menyamping arah gerakan dengan tumpuan berat badan ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kedua kaki. Seperti pada gambar di bawahnya, itu adalah tahap-tahap melakukan gerakan meroda dari 1 sampai 7. Bisa kalian perhatikan dan dipraktikkan di rumah. Nah, dalam melakukan gerakan meroda, hal yang harus diperhatikan itu yang pertama, lemparan kaki harus kuat. Kemudian lemparan kaki lurus ke depan. Dilanjutkan dengan letakkan tangan yang satu dengan yang lain lebar. Siku lurus dan kuat saat menumpu. Kemudian saat menumpu, sikap kaki saat mendarat harus lebar. Itu adalah yang harus diperhatikan dalam gerakan meroda. Berikutnya adalah rangkaian gerakan meroda dan lenting tangan. Nah, rangkaian ini dijelaskan tadi adalah gabungan dari beberapa gerakan yang dilakukan dari satu waktu. Di sini adalah gerakan meroda dan lenting tangan. Setelah melakukan gerakan meroda, dilanjutkan dengan melakukan gerakan lenting tangan. Ya, seperti pada gambar di samping ini atau di bawahnya. Baiklah, berikutnya adalah rangkaian gerakan roll, meroda, dan handstand. Bisa kalian perhatikan pada gambar di bawahnya, itu adalah gerakan roll depan, kemudian melakukan gerakan meroda, dilanjut dengan gerakan handstand. Ya, atau berdiri dengan tangan. Kemudian ada teknik melompat dengan alat. Melompat dengan alat termasuk senam alat. Untuk dapat melakukan senam alat dibutuhkan keberanian, kesadaran bergerak cepat, kekuatan otot lengan dan tangan, kekuatan otot tubuh bagian depan, kekuatan otot punggung. Terakhir adalah gerakan sendi yang baik serta keterampilan. Lanjut kita, yang pertama adalah lompat jongkok di atas peti lompat. Lompat jongkok adalah gerakan melompat melewati peti lompat dengan posisi badan seperti orang jongkok ketika berada di atas peti lompat. Lompat jongkok merupakan salah satu jenis gerakan senam lantai.
Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan, lutut ditekuk, dan badan mengeper. Itu adalah gerakan lompat jongkok di atas peti. Bisa diperhatikan pada gambar di bawahnya atau di samping ini. Inilah gerakan lompat jongkok di atas peti lompat. Selanjutnya adalah lompat jongkok di atas peti lompat, atau dikenal dengan nama lompat kangkang di atas peti lompat. Lompat kangkang merupakan gerakan melompat melewati peti lompat dengan posisi kaki membuka lebar ke kanan dan ke kiri. Cara melakukan gerakan melompat kangkang adalah pendaratan dilakukan dengan ujung kaki dan lutut menggeper. Nah, seperti pada gambar di samping ini atau di bawahnya, ini adalah lompat kangkang di atas peti lompat. Bisa diperhatikan bagaimana caranya. Nah, ya, mungkin ini saja materi yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya nanti bisa kita tambah lagi. Apabila ada yang kurang jelas, bisa dilihat lagi, dikembalikan lagi video-video yang sebelumnya. Ya, kalau ada yang mau bertanya atau memberikan saran, boleh silakan memberikan saran di kolom komentar. Sebelum menganjak dari materi kita kerjakan 5 soal terlebih dahulu. Ada 5 soal senam lantai. Yang pertama adalah, apa manfaat melakukan senam? 2. Tuliskan unsur-unsur yang terkandung dalam gerakan senam lantai. 3. Apa nama induk organisasi senam nasional dan internasional? 4. Apa yang dimaksud dengan handstand, forward roll, handspring, dan meroda? 5. Apa yang dimaksud dengan gerakan rangkaian dalam senam lantai? Itu saja 5 soal, kalian kerjakan dengan teliti, karena nilai kalian sangat tergantung dengan kalian, dan kelulusan ada di tangan kalian masing-masing. Bila tidak ada nilai, maka kelulusan mungkin akan bisa tertunda untuk kelas 9. Jangan lupa selalu semangat belajar. Salam olahraga, jaya marfu'ah. Yes, mantap.